Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam Jabatan Transformasi Pendidikan Agama Islam pada LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2025. Saya Tuti Indrawati, nomor peserta 502 027 971-87001, NIM 21025201. Hari ini Rabu 7 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran penilaian uji kinerja di MA Nurul Iman Dasan Makam, Desa Stanggor, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur, dengan materi menghayati keautentikan Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan doanya dipimpin oleh ketua kelas. Kita absen dulu ya. Adrian Rama Samudra. Aidil Hasbi Zainur Rahman. Aira Alpakun Nisa. Alpakun Nisa. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Kalau kita sudah sarapan, perut kita tidak keroncongan. Kita pun semangat belajar. Iya. Baiklah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan semua berdiri. Sudah? Sudah siap? Ya, silakan mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Ya, silahkan duduk kembali. Silahkan meja dan kursinya dirapikan ya. Ya. Silakan duduknya yang rapi.
Bagaimana? Sudah siap dengan jaringannya? Siap. Bagaimana? Sudah siap dengan medianya? Siap. Masih ingat apa pelajaran kita pada minggu yang lalu? Masih. Tentang apa? Al-Quran adalah wahyu Allah. Masih ingat apa itu pengertian Al-Quran? Bacaan dan dibaca. Iya, ada lagi? Baiklah, pada saat ini kita akan masuk pada unit kedua, yaitu tentang menghayati keautentikan Al-Quran. Baik, anak-anak, sebagai seorang Islam, kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran yang kita baca pada hari ini adalah sama persis dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ada pengurangan, tanpa ada penambahan, ataupun tanpa ada perubahan, sehingga menjadi satu-satunya sumber hukum yang sangat otentik atau sahih. Sekarang ibu tanya, pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa yakin bahwa Al-Quran yang kita baca pada hari ini adalah teks yang sama yang diturunkan 14 abad yang lalu? Ayo, siapa bisa? Ya. Silakan. Al-Quran yang kita baca pada hari ini adalah teks yang sama dengan diturunkan 14 abad yang lalu. Tradisi hafal atau oral tradition. Al-Quran dijaga melalui sistem mutawatir, yaitu dihafalkan oleh ribuan orang setiap generasi secara bersambung atau sanad hingga ke Nabi Muhammad SAW. Jika ada satu huruf saja yang salah, jutaan penghafal hafiz di seluruh dunia akan langsung menyadarinya. Ada yang lain? Ya, silakan. Ya, tepuk tangan. Pertanyaan kedua, apa perbedaan antara Al-Quran dengan kitab suci yang diduga mengalami perubahan? Ayo, siapa bisa? Ya, silakan. Yaitu karena bahasa asli yang masih hidup. Karena Al-Quran tetap dibaca dan dipelajari dalam bahasa Arab aslinya sejak 14 abad lalu. Banyak kitab suci lain yang bahasa aslinya seperti Ibrani kuno atau Arabik sudah menjadi bahasa mati atau hanya tersedia dalam bentuk terjemahan sehingga makna aslinya rentan bergeser. Ya. Ada lagi? Ya. Ya. Quran adalah satu-satunya kitab suci yang menghafalkan kata demi kata oleh jutaan orang berhafiz di seluruh dunia. Jika ada satu kalian kata yang salah, jutaan penghafal akan langsung mengetahui. Kitab lain umumnya hanya bersandar pada tradisi tulisan atau manuskrip. Toyib, tepuk tangan. Pertanyaan ketiga, apa saja bukti nyata secara historis keautentikan Al-Quran? Ayo, siapa bisa? Saya. Ya, silakan. Bukti nyata secara historis yang menunjukkan keautentikan Al-Quran adalah satu, bukti karbon manuskrip dari Imham. Penemuan fragmen Al-Quran di Universitas Birmingham pada tahun 2015 dari bukti arkeologis terkuat. Hasil uji radiokarbon menunjukkan bahwa naskah tersebut berasal dari tahun 568 sampai 645 Masehi. Ada lagi? Ada. Ya, silakan. Sejarah Al-Quran distandarisasi secara resmi hanya dalam waktu sekitar 40 tahun setelah wafatnya Nabi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dalam waktu yang sangat pendek antara sumber asli dengan naskah standar atau unifikasi berbeda dengan situasi sejarah yang biasanya terjadi pada naskah penuh dan baru ditulis ratusan tahun kemudian.
Tepuk tangan. Adapun capaian pembelajaran kita pada bab ini, peserta didik mampu menganalisis hal ihwal ilmu Al-Quran tentang pengertian Al-Quran, sejarah turun dan kodifikasinya, bukti-bukti keautentikan, kemukjizatan, pokok-pokok kandungan, dan struktur Al-Quran untuk menjadikan kebenaran Al-Quran dan mengamalkan pesan Al-Quran dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun tujuan pembelajaran, Kajian materi tentang keautentikan Al-Quran serta didik mampu menganalisis bukti-bukti keautentikan Al-Quran mulai dari aspek kesejarahan, kandungan, dan kodifikasi. anak-anak, sekarang silahkan analisa dengan seksama kisah tentang penulisan Al-Quran. Ini tentang kisah penulisan Al-Quran. Nanti silahkan dianalisa, dibaca, dan diperhatikan. Yang pertama, penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dengan penyampaian, penghafalan, pencatatan, media penulisan bagaimana yang digunakan. Silahkan dianalisa. Sudah? Bagaimana dengan slide-nya? Sudah bisa dipahami? Sudah. Baik, sekarang Ibu akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Kalian berhitung dari 1 sampai 4. Masing-masing kalian mengingat nomor berapa yang kalian sebutkan. Silakan kalian berhitung dari 1, 2, 3, 4 mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ya. Yang menyebutkan angka 1, angkat tangan. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Yang menyebutkan angka 1, silakan berdiri. Di sini. Ya, atas. Yang menyebutkan angka 1, silakan di sini. Ya. Yang menyebutkan angka 2, angkat tangan. Ya. Silakan. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan diatur ya. Duduk yang rapi. Ya. Masing-masing perwakilan kelompok mengambil amplop ya. Silakan masing-masing perwakilan kelompok mengambil amplop. Apa kalian ngerti apa yang akan kalian kerjakan? Buka amplopnya. Ya. Sudah? Buka amplopnya. Yang pertama, tulis anggota kelompoknya masing-masing.
Yang kedua, diskusikan bersama kelompoknya tentang topik yang sudah diambil bersama kelompoknya masing-masing. Ya. Yang ketiga, Ibu kasih waktu 20 menit. Selanjutnya, kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Ya, silakan dikerjakan. Silakan. Udah selesai kan? Ya. Ya. Silakan ditulis. Ya, terus. Ditulis. Jadi ada banyak nulis. Nanti kan ya. Ya, silakan duduk kelompok pertama ya. Kelompok pertama silakan. Mana anunya? Ya, kelompok pertama silakan. Ya, silakan kelompok pertama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bukti sejarah penurunan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rifki. Bukti sejarah penurunan Al-Quran, bukti yang dianalisis, awal kewajiban dunia. Bukti sejarah yang paling berdasar dan diterima secara luas mengenai awal penurunan. Itulah hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kelompok 1. Ya. Mengapa 5 ayat pertama dari surah Al-Araf yang diturunkan di 2 surah dianggap sebagai bukti kuat bahwa Al-Quran dipatah pada dan Muhammad SAW bacaan? Bisa diulangi pertanyaannya? Mengapa 5 ayat pertama dari surah Al-Araf yang diturunkan di 2 surah dianggap sebagai bukti kuat bahwa Al-Quran dipatah pada tulis dan Muhammad SAW? Ya. Silakan kelompok lain tetap memperhatikan ke depan ya. Ya, tetap memperhatikan ke depan kelompoknya yang sedang mempresentasikan ya. Silakan perhatikan. Silakan diperhatikan ya. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Ayat pertama soal alat dianggap sebagai bukti kuat karena satu, perintah Fitro. Ayat tersebut dimulai dengan perintah bersalah Fitro yang secara ironis karena Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai ummi buta huruf yang tidak bisa membaca atau menulis. Jika Al-Quran adalah karya sendiri, ia tidak mungkin memulainya dengan perintah yang secara harfiah ia tidak dapat memenuhi tanpa bantuan ilahi. Yang kedua, keterkejutan Nabi, riwayat-riwayat terutama dalam Sahih Bukhari menggambarkan kepanikan dan ketakutan yang dialami Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa, tepuk tangan. Ya. Ini kelompok 2 ya? Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang bukti sejarah hafalan Al-Quran para sahabat. Kami berharap presentasi ini dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi kita semua. Presentasi kali ini akan dibacakan oleh teman kami, Amirul Mukminin. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana peristiwa peran yang mama menjadi bukti krusial yang menunjukkan bahwa hafalan Al-Quran dapat memiliki peran vital dalam pelestarian Al-Quran dan apa dampaknya terhadap bentuk Al-Quran yang kita kenal sekarang? Ya, akan menjawabnya. Baiklah, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Teman Nawati. Jawabannya adalah peran yang mama adalah bukti krusial karena satu ancaman Silakan di bawah ya. Ya, persentase kita pada hari ini sungguh luar biasa ya. Ya, sekarang atur bangkunya seperti yang mula ya. Semula. Silakan bangku dan mejanya diatur ya. Ya. Silakan duduk sudah? Ya. Sekarang ikuti instruksi ibu ya. Ya. Buatlah 2 barisan berbanjar. 1 laki, 1 perempuan. Silakan perempuannya di sini. Ya. Silakan. Ya. Balik lagi. Silakan duduk kembali ya. Waktu. Ya. Silakan.
dibalik. Dibalik. Balikin lagi. Ya. 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 Masih bagaimana? Masih ada yang ngantuk? Tidak. Iya. Ya. Bagaimana pengalaman belajarnya pada hari ini? Ya. Ya. Setelah kita menganalisa keotentikan Al-Quran secara bertahap, baik setelah kita menganalisa keotentikan Al-Quran secara historis, dapat dibuktikan bahwa yang pertama, penurunan Al-Quran secara bertahap. Yang mana penurunan Al-Quran yang pertama terjadi di Gua Hiro, di Jabal Nur, 5 ayat di dalam Al-Quran. Yang kedua, peran hafalan para sahabat. Para sahabat secara khusus mendedikasikan dirinya untuk menghafal dan menguasai Al-Quran. Yang ketiga, peran penulisan pada masa Nabi. Penulisan pada masa Nabi yaitu peran penulisan pada masa Nabi yaitu ditulis di atas pelepah kurma, di atas lempengan batu dan tulang belikat hewan, juga kulit binatang. Yang keempat, kodifikasi menjadi mushaf. Pada masa ini Al-Quran diseragamkan dialeknya dan diperbanyak untuk disebarluaskan ke wilayah Islam. Ya. Sebagai kesimpulan kita pada saat ini keotentikan Al-Quran tegak di atas 3 pilar. Yang pertama, janji ilahi sebagai landasan iman. Yang kedua, Sistem yang sangat ketat. Yang ketiga, wilayah Al-Quran yang kita. Nah, ketiganya itu merupakan Al-Quran sebagai satu-satunya kitab yang sangat penting yang terjaga keotentikannya. Ya, tepuk tangan. Ya. Sebelum kita akhiri, sebagai tugasnya untuk minggu depan, yang pertama, carilah ayat Al-Quran tentang janji Allah menjaga Al-Quran. Yang kedua, kerjakan secara individu. Yang ketiga, kita akan diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan materi kita pada hari ini. Kita tutup dengan sama-sama melepaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.